Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Jumat 9 Mei 2025, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 30 ayat 9 sampai 11 dengan tema percaya kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji-pujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Sepanjang malam kami telah lalui dalam rahmat dan kemurahan Tuhan. Hingga pagi hari ini kami bangun dalam pertolongan. Ya Bapa, mengawali hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Biarlah dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami ditolong, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 9 sampai 11 demikian bunyinya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepadamu Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut? Kalau aku turun ke dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Dari pembacaan tadi, ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Pertama, kepada siapakah kita berseru dan memohon? Kedua, siapakah yang dapat menolong kita? Bapak Ibu Saudara, tentu saja jawaban dari kedua pertanyaan barusan hanyalah memiliki satu jawaban, yaitu Tuhan. Pemazmur dalam ayat perenungan kita hari ini jelas mendorong kita pada satu pribadi yang sama sebagai tempat untuk kita berseru dan memohon pertolongan, sekaligus satu-satunya yang dapat kita percayai dan andalkan untuk menolong kita. Mazmur 30 ayat 9 sampai 11 bukanlah sebuah pernyataan atau penjelasan teologi tentang kehidupan setelah kematian, namun lebih kepada ekspresi emosional Daud dalam konteks penderitaan. Di ayat yang ke-9 kita dapat melihat yang Daud lakukan ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan adalah berseru dan memohon belas kasihan dari Allah. Dan ini rasa-rasanya sudah menjadi respon natural dari Daud yang begitu mengandalkan Allah dalam hampir semua situasi sulit dalam kehidupannya. Daud betul-betul terlatih untuk bergantung penuh pada Allah. Bahkan di ayat yang ke-10 kita dapat melihat bagaimana Daud memohon kepada Tuhan agar tidak membiarkannya mati, sebab selama ia hidup, ia bisa terus menyaksikan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah sebuah teladan luar biasa dari Daud, di mana ketika berada dalam pergumulan dan penderitaan pun, yang Daud pikirkan hanyalah bagaimana hidupnya dapat terus memuliakan Allah. Tidak sedikit pun terpikirkan bagi Daud untuk meninggalkan Allah. Itu sebabnya di ayat 11 menutup seruan doanya dengan meminta Allah mendengar doanya, mengasihinya, mengasihaninya, dan meminta Allah untuk menjadi penolong satu-satunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman-pengalaman hidup Daud bersama dengan Allah membentuk Daud menjadi pribadi yang percaya penuh pada Allah dan pertolongannya. Ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Allah di tengah pergumulan dan penderitaan yang ia alami. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah pengalaman-pengalaman iman kita bersama Allah membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya penuh pada Allah? Atau jangan-jangan kita justru seringkali tergoda untuk mencari jawaban-jawaban lain di luar Tuhan, sekalipun kita mengerti dan tahu betul bahwa jawaban dari sebuah pergumulan, jawaban dari seluruh pergumulan dan penderitaan hanya ada pada satu pribadi, yaitu Allah.
Daud mengingatkan kita pagi ini, di tengah pergumulan dan penderitaan sesulit apapun itu, berserulah pada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia, bertahanlah dan terus percaya bahwa Dia akan menolong kita lagi dan lagi seperti sebelumnya. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini kepada rekan sekerja kita, rekan sekolah, tetangga, anggota jemaat, dan juga komsel, agar kita selalu percaya akan pimpinan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu kembali meneguhkan, mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Untuk kami percaya penuh akan kedaulatan Allah. Percaya penuh bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri dalam segala situasi yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam seluruh situasi hidup kami. Kami percaya Engkaulah Allah penolong yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dan kami percaya sepanjang hari ini khususnya, Engkau Allah yang memimpin kami, menjaga kami, menolong kami dalam setiap langkah kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah anugerah-Mu melimpahi kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.